Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kelapa, jayalah petani kelapa Indonesia. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita kedatangan tamu dari jauh nih, dari ibu kota yang akan mendatang ini, dari IKN. Ya, ini Pak Firly dan Pak Harmanto. Ini jauh-jauh dari IKN untuk menyaksikan. Jadi kalau yang sudah tertera di YouTube itu kan baru tersurat, Pak. Iya. Nah, kita akan siratkan di sini. Sebenarnya entok ini bagaimana sih rasanya? Terus komposisi airnya sampai seberapa? Nah, tapi sebelum itu kita akan tanya dulu nih ke Pak Firly. Kenapa nih Pak Firly jauh-jauh dari Kaltim? Iya, jadi ke sini. Saya penasaran. Saya lihat di beberapa channel yang ada di YouTube itu kelapa ini punya keunikan gitu. Terus sebagai penggiat di pertanian kan tentu saja kita mau tahu lebih dalam supaya kalau kita kembangin kita bisa tahu lebih banyak lagi supaya resiko kita gagal kurang. Makanya kita datang ke sini supaya ngelihat langsung, belajar, dan alhamdulillah tadi saya udah dijelasin sama Pak Samsul itu secara detail sekali mulai dari awal hingga akhir gitu ya. Setelah panen itu nanti jadi apa saja, kemudian bisa digunakan sebagai bahan baku apa saja, udah dikasih tahu. Nah sekarang kita minta Pak Samsul tuh ajak ke wilayah-wilayah yang nanam, kemudian kita mau lihat tumbuhannya, setelah itu kita mau lihat buahnya. Nah kita mau lihat lagi nih bagaimana banyaknya, terus rasanya seperti apa. Tadi kita udah coba, tapi kurang puas. Kita mau coba lagi rasanya. Ya. Oke, Pak Firly aja nih. Nanti kalau saya nih dikiranya ini ada kong kali kongan ini. Saya Pak Firly aja nanti yang tuangin. Kita biar menyaksikan ini baru ya nih, penuh nih. Iya nih penuh. Ya kita tuang Pak Firly. Bisa sampai berapa? Berapa gelas ya? Ini sampai tumpah-tumpah nih, satu. 2. Ya kurang lebih 3,5. 3 ya. Karena sama yang tumpah-tumpah ini. Iya bisa 3 gelas tadi kalau kita lihat. 3 gelas. Banyak juga ya. Banyak. Kemudian ini juga kita juga lihat ternyata dari bagian ini kelapa muda juga ada ini. Bisa di nggak jauh. Iya nggak jauh ya. Kelapa yang lain. Yang membedakan hanya rasanya ini. Nah ini rasanya nih Pak Firly, coba nih. Nah, ini aja nih kita kelapa nih. Lembut. Teksturnya beda. Menjadi warna di. Iya lembut, yummy, enak. Jadi ini saya dengan Pak Firly nggak ada ini loh ya, nggak ada diskusi sebelumnya dan nggak ada janjian untuk menerangkan ini entok. Jadi kalau saya menerangkan mungkin akan berbeda, tapi kalau yang menerangkan Pak Firly itu akan memberikan keyakinan bahwa tidak hanya saya tapi juga Pak Firly. Jadi Pak Firly sudah menyatakan bahwa kelapa entok ini manis, kemudian buahnya air kelapanya banyak, kemudian daging buahnya juga tebal. Tadi kita udah buka. Tebal. Tadi kita udah coba, kita buka ya. Kita buka tadi yang tua tadi. Tak pikir nggak ada daging yang setebal itu. Tadinya kan kita khawatir nih, jangan-jangan cuman airnya aja yang bisa dipakai, atau jangan-jangan ini dagingnya nggak bisa dijadiin santan. Ternyata tebel. Tadi yang kita coba 1 senti ya. Yang tadi kita buka. Itu kalau di kita itu masih tergolong tipis. Masih ada lagi yang lebih besar. Masih ada yang lebih besar. Tadi juga kelapanya tidak terlalu besar. Kita ambil yang sedang aja itu. Tapi yang lebih besar juga besar juga. Tadi yang apa dia diameter 60
63. 63 kita buka ya. Diameter 63 kita buka, ternyata Dagingnya 1 cm. juga, iya lumayan lah. Lumayan ya. Lumayan. Jadi itu ya sahabat petani, bahwa kelapa Genja Entok itu memang menurut saya harus dikembangkan. Satu, untuk meningkatkan taraf ekonomi dengan sifat, kemudian dengan konsep turunan dari kelapa ini. Ternyata kelapa entok kompleks. Iya. Kompleks, bisa untuk santan, bisa untuk nira, Betul. untuk minyak. Betul. Kemudian yang paling menjanjikan lagi bahwa di dunia ini, di era sekarang ini, banyak yang kembali ke organik. Betul. Jadi banyak sekali pemanfaatan kelapa muda untuk diekspor. Benar sekali. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Cukup sekian dari saya. Mungkin Pak Firly mau menambahkan Ya. atau pesan dan kesan di Saya Kebumen. punya satu kesan aja. Jadi kalau kita mau bertani itu pasti kita cari yang mudah dan menghasilkan secara terus-menerus gitu ya. Jangka panjangnya ada terus. Jadi saya pas lihat tadi tuh ternyata mudah. Karena mudah nanam sama mudah panen. Dan iya, jadi kan saya lihat ini kayaknya capek sekali aja, karena sejauh kita bisa menerapkan pola tanam yang baik pertama kali sesuai dengan anjuran yang tadi dikasih tahu sama Pak Samsul, mudah-mudahan hasilnya bisa bagus. Setelah itu kan ya tinggal nikmati hasilnya 3 tahun, 2,5 tahun sampai 3 tahun setelahnya ya panen terus 2,5 itu ya. tahun sampai umur 50 tahun tuh, kalau nutrisinya terjaga, kebutuhan haranya tercukupi, konsep airnya juga tercukupi, insya Allah akan terus Jadi aset ya. Ya, jadi aset. Jadi aset. Jadi itu ya kesan saya, ya mudah-mudahan Allah berkahi ini semua sehingga kelapa Genja Entok Kebumen ini bisa berkembang lebih luas lagi. Amin, amin, amin. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kelapa, jayalah petani kelapa Indonesia.